Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmet. Oke, part kali ini aku akan bahas latihan soal tentang materi integral dan juga daerah yang dibatasi oleh suatu grafik. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam soal yang pertama. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari nilai integral dari A, B, C, dan D. Sebelumnya, mungkin kita bisa recall dulu materi integral. Misalnya aku punya bentuk integral AX pangkat N dx. Nah, nilai integralnya adalah A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C, di mana C itu konstanta. Ini materi integral. Oke, nah selain integral, biasanya kita juga akan mengaitkan sama turunan, karena integral itu kebalikannya turunan. Nah, kalau di konsep turunan, misalnya aku punya bentuk Y atau Fx sama dengan AX pangkat N, berarti Y aksen atau DY per DX. Nah, nilainya adalah AN X pangkat N min 1. Jadi yang perlu diingat, kalau integral itu di sini pangkatnya plus 1, di sini juga plus 1. Nah, kalau turunan di sini pangkatnya min 1. Oke? Nah, selain itu, kalau dalam trigonometri, kita punya urutan. Jadi misalkan di sini sin, habis sin itu cos, habis cos min sin, habis min sin min cos. Kalau dia ke bawah, berarti namanya turunan. Nah, tapi kalau ke atas, berarti dia integral. Contoh, misalnya aku punya bentuk example integral dari cos x dx. Nah, integralnya cos, berarti kita naikin ke atas yaitu sin. Sehingga di sini nilainya adalah sin x. Contoh lagi, misalnya integral min sin x dx. Min sin x letaknya di sini. Kita naik, berarti jadinya cos x. Oke, itu untuk prolognya. Nah, sekarang kita masuk ke yang A. Yang A di situ integral dari 3x pangkat 5 min 2x pangkat 3 plus 5x min 10 dx. Berarti nanti hasilnya adalah 3 per 5 ditambah 1 x pangkat 5 ditambah 1 min 2 per 3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 plus 5 per 1 ditambah 1, karena di sini x-nya pangkat 1 ya. Terus x pangkat 1 ditambah 1 min 10x. Jadi kalau nggak ada nilai x-nya, langsung aja dikasih nilai x. Jadi min 10x gitu ya. Jangan lupa di sini plus c. C itu konstanta. Nah, kalau kita hitung di sini berarti hasilnya adalah setengah atau 3 per 6. X pangkat 6 dikurangin 2 per 4, X pangkat 4 ditambah 5 per 2, X pangkat 2 min 10X plus C. Kalau kita hitung lagi, di sini hasilnya setengah X pangkat 6 min setengah X pangkat 4 plus 5 per 2 X kuadrat min 10X plus C. Oke, aman. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita lanjutin ke soal yang B. Soal yang B-nya adalah integral 2 akar X plus 3 cos X dx. Aku tulis ulang, integral 2 akar X plus 3 cos X dx. Oke. Nah, di sini biar lebih gampang, tak rubah menjadi integral 2x pangkat setengah. Karena akar itu kan pangkatnya setengah ya. Terus kemudian ditambah 3 cos X dx. Nah, tinggal dimasukin aja, berarti ini 2 per setengah ditambah 1, X pangkat setengah ditambah 1, ditambah 3, integralnya cos X. Kalau kita lihat, di sini tadi cos X letaknya di sini. Integral berarti naik satu tangga, yaitu sin X. Jadi di sini tinggal nambahin aja sin X. Jangan lupa plus C. Oke, 2 dibagi setengah ditambah 1 hasilnya adalah 3 per 2. Ini setengah ditambah 1 juga 3 per 2. Ditambah 3 sin X plus C. 2 dibagi 3 per 2. Hasilnya adalah 4 per 3. X pangkat 3 per 2 bisa juga ditulis X akar X. Ditambah 3 sin X plus C. Oke, sudah selesai.
Oke, kita lanjutin next ke soal yang ketiga. Oke, yang ketiga adalah integral sin pangkat 3x cos x dx. Oke, aku tulis ulang. Yang C, integral dari sin pangkat 3 x cos x dx. Oke, kalau kayak gini kan dia bentuknya perkalian, jadi kita nggak bisa langsung mengintegralkan bentuk trigonometrinya. Di sini kalau perkalian harus kita ubah bentuknya. Jadi misalnya aku punya bentuk U itu sama dengan sin X. Berarti du per dx atau turunannya, turunan dari sin X adalah cos X. Nah, berarti kalau kita ubah di sini dx itu sama dengan du per cos X. Nah, kalau sudah kayak gini, baru kita hitung di sini, sehingga hasilnya adalah integral dari sin tadi kan dimisalin U, berarti ini U pangkat 3, cos X, dx-nya kita ubah jadi du per cos X. Nah, sama-sama cos X-nya boleh kita coret aja, berarti tinggal integral U pangkat 3 du. Karena udah sama-sama U-nya, berarti ini baru bisa diintegralin. Jadinya 1 per 3 plus 1, U pangkat 3 plus 1 plus C. 1 per 4, U pangkat 4 plus C. Oke, tinggal kita masukin nilai U-nya. U-nya tadi adalah sin X, berarti 1 per 4 sin X pangkat 4. Atau boleh juga ditulisnya sin pangkat 4X gini, plus C. Oke, sudah selesai. Oke, next kita lanjutin ke soal berikutnya. Sebelum lanjut, silakan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu, oke? Di soal yang keempat, di sini bentuknya integral dari x kuadrat ln x dx. Kita tulis ulang yang D, integral dari x kuadrat ln x dx. Oke, kalau soal yang do, di sini kita nggak bisa menemukan kayak yang C tadi. Jadi kita nggak bisa ketemu bentuk yang bisa dicoret nilainya. Sehingga kita memerlukan rumus yang lain. Rumusnya adalah integral U dV itu sama dengan U kali V dikurangin integral V du. Oke, nah dalam soal ini aku misalin U-nya itu sama dengan ln X. Nah, dV-nya itu sama dengan X kuadrat dx. Jadi yang di sini ln X ini tak misalin dengan U. Nah, sisanya itu sebagai dV-nya. Oke. Nah, kemudian di sini kalau misalkan aku turunin du per dx, turunan dari ln X adalah 1 per X. Sehingga du-nya bisa kita tulis dx dibagi X. Nah, sedangkan di bentuk ini dv sama dengan x kuadrat dx. Kalau kita integralkan dv berarti sama dengan integral dari x kuadrat dx. Integralnya adalah 1 per 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1. Atau hasilnya 1 per 3, x pangkat 3. Nah, kalau sudah tinggal dimasukin ke rumusnya. Integral U dV sama dengan U kali V dikurangin integral V du. Integral U-nya tadi ln X, dV-nya X kuadrat dx. Nah, nilainya sama dengan U kali V. U-nya tadi ln X, V-nya di sini kalau kita integralin ya, berarti bentuknya di sini V. V-nya adalah 1 per 3 X pangkat 3. Dikurangin integral dari V-nya 1 per 3 X pangkat 3 du. Du itu sama kayak ini, dx per X. Tulis aja di sini dx per X. Boleh kita sederhanain X-nya dibagi X1 dibagi X, X kuadrat. Sehingga hasilnya adalah boleh kita tulis jadinya X pangkat 3 ln X per 3 dikurangin. Nah, di sini kalau kita integralkan berarti 1 per 3 dikalikan 2 plus 1, X pangkat 2 plus 1 plus C. Karena integralnya masih ada C-nya. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 3 ln X dibagi 3 dikurangin 1 per 3 kali 3 yaitu 9. X pangkat 3 plus C. Sudah. Oke, di soal yang kedua di sini hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh
A, Y sama dengan X kuadrat dengan sumbu X sama dengan 1, dan X sama dengan 3. Oke, kalau yang A di sini berarti kita bisa menghitung integral dari X kuadrat dx, di mana batasnya adalah 1 sampai dengan 3. Berarti yang batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Nah, kalau kita integralkan X kuadrat, hasilnya adalah 1 per 2 ditambah 1, X pangkat 2 plus 1 plus C. Nah, karena ada batasnya, berarti di sini kita tulis 3, 1. Di sini berarti hasil akhirnya adalah X pangkat 3 per 3 ditambah C 3, 1. Nah, yang pertama kita masukin untuk batasnya 3. Berarti 3 pangkat 3 per 3 plus C, kita kurangin batas bawahnya. 1 pangkat 3 per 3 plus C. Sehingga kalau kita hitung, 3 pangkat 3 dibagi 3 hasilnya adalah 9. Plus C dikurangin 1 per 3 min C. Karena minnya ketemu plus C berarti min C. Plus C min C berarti boleh kita coret aja. Ketemulah 9 dikurangin 1 per 3. Hasilnya adalah 9 dikurangin 1 per 3. Kalau kita samain penyebutnya jadi 3. Di sini berarti 27, karena ini 9-nya per 1, 3 dibagi 1 itu 3, kali 9, 27. 3 bagi 3, 1, 1 kali 1, 1. Sehingga hasilnya adalah 26 per 3 satuan luas. Oke, nah kita next ke yang kedua. Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X min X kuadrat. 2X min X kuadrat. Nah, kalau soalnya kayak gini, kita harus mencari tahu dulu batasannya. Di sini, karena sama-sama Y-nya, berarti X kuadrat sama dengan 2X min X kuadrat. Tak pindah ruas semuanya ke sisi kiri, jadinya di sini X kuadrat min 2X plus X kuadrat sama dengan 0. 2X kuadrat min 2X sama dengan 0, berarti 2X dikalikan X min 1 sama dengan 0. 2X sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, atau X min 1 sama dengan 0 sehingga X-nya sama dengan 1. Berarti batasannya adalah 0 dan juga 1. Nah, untuk mencari nilai batasan luasnya berarti kita kurangin aja. Integral batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Di sini kita kurangin, berarti 2X min X kuadrat. Kita kurangin fungsi yang kedua, yaitu X kuadrat. Oke, jadi untuk mencari luasnya itu tinggal dikurangin aja. Di sini dx. Nah, berarti kalau kita hitung hasilnya integral 01 2x min 2x kuadrat dx. Kalau diintegralin nanti jadinya 2 per. Di sini pangkatnya 1, berarti 1 plus 1, x pangkat 1 plus 1, min 2 per 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1. Jangan lupa batasannya adalah 1, 0. Nah, kalau kita hitung di sini berarti 2 per 2, x pangkat 2 dikurangin 2 per 3, x pangkat 3. Batasannya 1 dan 0. Kita masukin x-nya 1, jadinya di sini 2-nya boleh kita coret aja ya. Berarti hasilnya 1. Nah, kalau kita masukin x-nya dengan 1, jadinya 1 kuadrat min 2 per 3 dikalikan 1. Kemudian dikurangin. Kita masukin ketika x-nya 0, jadinya 0 kuadrat min 2 per 3 dikalikan 0. Nah, berarti hasilnya tinggal 1 min 2 per 3. Dikurangi 0, berarti nggak usah ditulis aja. 1 dikurangi 2 per 3, hasilnya adalah 1 per 3. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya.